Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia sampai akhir hidup kami. Biarlah kami terus mengejar mahkota kehidupan yang Kau janjikan kepada kami. Inilah iman kami, inilah pengagungan kami kepadamu Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuduh bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, song leader, singer, pemain musik, tamboring, live yang ada, bahkan juga OHP yang ada. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, sudah diberkati Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah hadir sudah diberkati Tuhan. Biarlah kami menerima janji-janji Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas ibadah kami hari ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang besar suaranya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya yakin percaya bahwa kita yang hadir ini memiliki semangat untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan ada satu sobatku yang setia, karena memang hanya Tuhan yang setia kepada kita. Semangat Bapak Ibu. Amin. Kalau begitu saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian
Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah bersorak memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, di saatnya kami akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Berkatilah Pujian terima sukacita surga.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tanah hati kita yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang lembut, yang bersih dari sampah-sampah, sehingga firman Tuhan boleh tertanam. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Bapa, kita tidak akan mengalami perubahan di dalam hidup kita. Haleluya. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan taat kepada firman Tuhan. Yesus telah mengasihi setiap kita. Yesus telah mati dan membayar dosa-dosa kita. Untuk kita mengasihi dan taat kepada Dia. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin.
bertata di dalam surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu mengubahkan hati kami. Amin. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Engkau pakai telinga kami, sehingga melalui telinga kami dapat menanamkannya itu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau rapi, Engkau berikan hikmat, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan kami boleh menyediakan hati kami, untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu yang disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan yang percaya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita, Tuhan berikan kepada kita semangat hidup, semangat beribadah, semangat melayani Tuhan. Itu yang terpenting ya. Ada banyak orang yang sudah tidak bergairah lagi beribadah, ada banyak orang lagi tidak suka datang ke gereja karena mungkin banyak hal, tetapi saudara dan saya masih suka beribadah, masih suka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Akhir-akhir zaman ini ada banyak pengajaran yang saudara harus hati-hati dalam mengiring akan Tuhan. Bahkan juga Tuhan akan memisahkan mana dia gandum, mana dia hilalang, mana dia kambing, mana dia domba. Domba-domba Tuhan pasti dijagai, dipelihara sampai Maranatha. Saudara adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, tetap bertahan ya. Kita tahu serigala tidak tinggal diam. Serigala ya ataupun binatang buas ya akan selalu menerkam saudara dan saya kalau kita lalai, apalagi kalau kita ya jauh-jauh dari gembala, saudara nanti akan gampang diterkam. Kita melihat bagaimana Daud gembala kambing domba, kalau ada kira-kira serigala akan memakan domba yang dia gembalakan, dia terkam saudaraku, dia pantai, bahkan juga dia hajar. Itulah gembala saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 17. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus bangkit, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak ya, supaya mereka berhati-hati. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Perikopnya adalah beberapa nasihat yang dapat katakan amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bergantian membacakannya. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu pemuda-pemudi bacakan ayat yang genap. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesal, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. 2, 3 ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 2, 3 ya.
Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. 2, 3 ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman, kamu dapat dan ia akan taat kepadamu. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan akan tambahkan iman kepada kita, iman percaya kepada Yesus, iman percaya kepada firman yang kita dengar, sehingga firman itu tertanam ataupun jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah lebat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ada beberapa nasihat Yesus sebelum dia disalibkan untuk murid-muridnya dan untuk orang banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesat. Nah, saudaraku, penyesat itu ada di dalam, bukan di luar. Saudara tidak mungkin disesatkan orang yang di luar. Penyesat-penyesat itu ada di dalam gereja. Makanya saudara hati-hati ya. Yesus kepada murid-muridnya berkata, nanti akan ada menyerahkan aku ya kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang jahat. Ya, itu Yesus sampaikan. Yesus juga sampaikan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku, engkau nanti akan tidak percaya lagi kepadaku. Itu benar apa yang dikatakan Yesus. Dan saat ini juga Yesus berkata kepada kita sebagai murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesat, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Setiap kita yang sudah dipanggil Yesus, sudah percaya Yesus, kalau kita lagi berbuat penyesatan kepada domba-dombanya Tuhan, celakalah dia. Ini firman Tuhan katakan, celakalah dia. Hidupnya nanti celaka, saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus dengan tegas mengatakan celaka. Bukan hanya itu saja, Yesus katakan adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke laut. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang suka menyesatkan domba-dombanya Tuhan, lebih baik ambil tali, ambil besi atau batu, ikatkan, baru lempar ke laut. Akhirnya biar orang ini tenggelam dan mati. Mungkin dia dimakan ikan paus, mungkin dia mati kehabisan udara. Itu maksud Yesus, saudaraku ya. Yesus itu tegas, ya, tidak, ya. Yesus itu berkata itu ya dan amin. Tidak ada kompromi. Jadi Yesus katakan orang-orang yang penyesat itu adalah celaka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih baik baginya ya untuk dia dilemparkan ke laut sana, lehernya diikat, baru diikat lagi batu, biar dia tenggelam di sana ya. Bahkan juga Yesus berpesan juga kepada murid-muridnya, kepada kita, jagalah dirimu. Perhatikan baik-baik, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, jaga diri kita baik-baik ya. Artinya iman kita, kasih kita, kesetiaan kita, jaga baik-baik. Bukan Yesus katakan jaga orang lain, tidak. Jaga dirimu baik-baik. Ini pesan Yesus sebelum Yesus disalibkan dan bangkit. Jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau ada saudara-saudara seiman ataupun orang-orang yang menyesatkan saudara, baik melalui telepon, perkataannya, tegur. Jangan saudara malah kompromi ya. Jangan saudara malah memberikan peluang kepada dia untuk berbuat dosa lagi. Yesus katakan, kalau ada ya saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ya, dosa apa saja ya saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa itu banyak. Kalau kita buka Roma, ya ayo kita buka Roma 1 dulu ya. Ini saudara tandai ya. Apa-apa saja kan dosa itu, Roma 1. Ya. Biar kita semuanya tidak disesatkan ya. Roma 1 ayat 29 sampai dengan 30 saja ya. Ya, Roma 1 ayat 29, 2-3 ya. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong,
pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang Yesus katakan berbuat dosa, itu dosa semuanya. Ya, dosa tidak usah saudara pelajari, sejak lahir saja saudara sudah jatuh dalam dosa, dan dosa ini semuanya sudah ada. Bagaimana caranya membuangnya? Terima Yesus, inner healing, dipulihkan, mengampuni dan lain sebagainya. Ya, di sini pesan Yesus adalah, ya, jikalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah. Siapapun orang yang bersalah kepada saudara, apapun bentuk dosanya, baikkah dia pinjam barang, pinjam uang, ya pinjam harta atau pinjam apa sajalah itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ampunilah dia. Tapi ingat baik-baik cara mengampuninya bagaimana. Ayat yang keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Ya, ada jemaat tidak datang ke gereja, dibesuk sama jemaat, Pak, kenapa tidak datang ke gereja lagi? Wah, begitu bernyanyi dia, Pak, dari A sampai Z. Terus akhirnya jemaat ini katakan, Pak, apakah sudah permisi dengan Bapak Gembala? Aku datang aja nggak aneh kok, mendaftarkan diri, ngapain permisi? Lihat saudara, ya penyesat, ya lihat itu Roma 1 tadi, dengki, ya apa yang ada di dalam dirinya, ya hari-hari ibadah, hari-hari doa Kamis, hari-hari doa Sabtu, saudaraku. Ya, apakah itu menjamin seseorang tidak berbuat dosa? Ya, nanti akan ketahuan dosa itu. Ya, saudara simpan durian walaupun di dalam kulkas, itu akan tercium baunya. Ya saudaraku, nanti akan terbukti ya imannya iman seperti apa. Iman kaleng-kaleng kah? Iman dari kayu kah? Iman dari perak kah? Atau iman dari emas? Ketahuan nantinya ya. Jadi sini dikatakan kalau dia menyesal, engkau harus mengampuninya. Tapi kalau dia tidak menyesal, saudara ketika saudara bagaimana? Ya, Yesus katakan di sini kalau dia menyesal. Ya, puji nama Tuhan. Saudara kalau berbuat dosa menyesallah kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Berikutnya, ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Ini rasul-rasul bertanya kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, saudara dan saya mengiring Tuhan itu harus sering berdoa, Tuhan tambahkan iman saya. Ya, iman saudaraku, karena iman maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena iman Bapak Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Karena iman Yusuf terhindar dari istri Potifar. Ya, karena iman saudaraku, ini tentang iman. Jadi saudara, ya, nanti kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tambahkanlah imanku supaya aku tidak berdosa, supaya aku tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang itu. Ya, untuk doa-doa kita nantinya tentang makna Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baru ya setelah rasul-rasul ini berkata kepada Yesus, apa jawab Yesus? Jawab Tuhan ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Perhatikan baik-baik. Orang yang punya iman itu bisa mengalahkan dosa. Orang yang mempunyai iman itu, dia bisa mengalahkan semua kejahatan yang ada di dalam Roma 1 ayat 29 sampai 31 itu. Tapi kalau dia tidak punya iman, ya, berarti imannya telah gugur dan masuklah Tantelusi ke dalam dirinya, dan dirinya itu dikuasai oleh roh-roh jahat. Seperti apakah iman sebesar biji sesawi yang Yesus katakan? Mari kita melihat Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-19. Lukas 13 ayat yang ke-19. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, ya. Demikian firman Tuhan, Lukas 13 ayat 17. Ia seumpama biji sesawi
yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Mari kita melihat sebiji sesawi yang kecil saat tumbuh. Burung-burung bisa hinggap di sana. Mereka bisa makan buah daripada biji sesawi ini, bahkan juga bisa berteduh. Artinya, saudara kalau punya iman kepada Yesus, ya, banyak orang bisa berteduh kepada saudara. Nanti mungkin dia sakit, saudara doakan dia sembuh. Mungkin dia susah secara ekonomi, saudara bisa bantu. Mungkin dia nanti juga ada masalah keluarga, ya, KDRT apakah itu, saudara mungkin bisa layani dia. Itu maksudnya iman sebesar biji sesawi. Berikutnya adalah tentang Yesus yang bangkit. Mari kita melihat Yesus yang bangkit, ya, karena kita merayakan kebangkitan. Kita melihat Lukas 17 ayat 23, ya. Lukas 13 ayat 23 dan 25. Kita baca bersama-sama. Siapa yang diselamatkan? 2, 3, ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang konsekuen. Dia itu orangnya tegas. Ya, ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak serius untuk Tuhan, pertanyaan ini datang untuk kita yang hari-hari ini. Ya, ini diceritakan di zaman Lukas yang ada. Ini di zaman kita sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara tidak serius sama Tuhan, maka pertanyaan ini datang kepada kita. Makanya saudara ikut Tuhan itu serius, ya. Jangan main-main. Untuk dunia saja saudara serius. Artinya begini, saudara bekerja di perusahaan, disiplin, datang jam 7 dan 7. Kalau tidak datang, saudaraku langsung kena warning 1, kena warning 2, warning 3, dipecat. Begitu juga dengan sorga. Saudara kalau main-main untuk sorga, saudara warning 1, warning 2, warning 3, tutup pintu. Yesus katakan di sini, ya, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Ya, saudara dan saya dipanggil Tuhan ini berjuang. Untuk makan saja kita berjuang, untuk sehat saja kita berjuang, untuk masa depan saja kita berjuang, untuk kaya raya di muka bumi ini saja kita berjuang. Bagaimana kita bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari harta, posisi, kedudukan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan surga. Saudara harus berjuang, berjuang, berjuang sampai Maranatha, itu masuk Yesus. Kalau tidak, saudara, pintu akan ditutup dan saudara nanti akan mengetok-ngetok. Di sini dikatakan, ya, untuk masuk ke sana itu, ya, berusaha untuk masuk ke sana, ya, di sana tempatnya adalah pintunya itu sesak, ya. Orang gebuk tidak boleh masuk ke surga karena tempatnya sesak. Mulai sekarang saudara diet, ya. Tempatnya sesak, malaikat pun nanti mau angkat saudara tidak bisa, saking beratnya saudaraku, ya. Akhirnya dikembalikan ke bumi. Artinya di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah kita semuanya semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan lewat pasca kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di ayat yang ke-25 dikatakan sekarang, jika tuan rumah telah bangkit
dan telah menutup pintu. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, siapa yang bisa buka pintu? Sekalipun saudara menangis darah, Tuhan tidak akan buka. Itulah Tuhan. Makanya saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, serius sama Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara harus mau terus inner healing. Tadi juga Lukas 17 katakan doa itu harus punya iman sama Yesus, supaya kita diselamatkan, supaya nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan. Itu masuk Yesus, pertanyaan-pertanyaan orang kepada Dia. Dan hari ini juga pertanyaan orang kepada Yesus. Tuhan Yesus, sedikit saja kah orang masuk ke sana? Kalau dia mau berjuang, banyak yang masuk. Tapi kalau tidak mau berjuang, goodbye, kata Yesus. Tutup pintu dan tidak ada waktunya lagi. Makanya saudara, ya, kaum muda sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Kaum ibu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kaum bapak sungguh-sungguh kau ikut Tuhan, ya. Supaya apa? Nama kita terdaftar, supaya kita layak masuk kerajaan surga, supaya jangan ada pertanyaan ini lagi. Sedikit saja kah orang masuk surga, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sedikit saja kah orang diselamatkan. Saudara dan saya introspeksi dirimu. Apakah saya ini diselamatkan Tuhan? Saudara sendiri harus bertanya sama Tuhan Yesus. Ya, nanti kalau kata-kata diselamatkan, kau enak kali ini menghakimi, ya, mengejar. Saudara tanya sendiri, selamat atau tidak? Nama saudara ada terdapat di dalam buku hidup atau tidak? Saudara sendiri tanya. Ya, bahkan juga kenapa Yesus sampai katakan kalau Tuhan sudah tutup, ya, sekalipun engkau mengetok-ngetok, aku tidak buka. Ya, kenapa? Bahkan juga di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Mereka berkata, Yesus, aku sudah kenal kamu. Aku sudah makan minum bersama kamu, Yesus. Saya sudah ikut perjamuan kudus, makan tubuh dan darahmu. Saya sudah dengar firman Tuhan dari Om Syahar, dari Tante Nonce, dari Pastor Kang, dan lain-lain sebagainya. Tapi apa jawab Yesus, saudaraku? Ya, apa jawab Yesus? Ya, di sini ayat 27 dikatakan. Mari kita baca ayat 27 bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya. Jadi hari ini tema firman Tuhan adalah berbuat baiklah kepada Yesus. Jangan suka berbuat jahat. Yesus itu sering menangis kalian buat, ya. Hamba Tuhan itu sering kali menangis kalian buat. Kejahatan itu luar biasa. Kemarin kami satu habis doa, ya tiba-tiba ya pendoa ini lihat, oh ada orang telepon dia banyak kali. Baru kan, halo, ada apa ibu? Oh ini kami tes wifi kami. Oh iya nih. Baru mulai dia merumpi saudaraku, ya. Beginilah, begitulah. Oh rumah kami sudah bikin ibadah. Ngapain dia cerita-cerita orang, ya. Kejahatannya nggak diceritain, ya. Jelekin pendeta nggak diceritain, nggak kasih perpuluhan dia nggak ceritain, ya. Selama digembalakan, ya. Ada di sini jemaat dari kaum muda dia sampai dia bapak-bapak setia kasih perpuluhan, ya. Tetap setia. Dia ceritakan rumah kami sudah bikin ibadah setiap satu, najis, ya, kambing-kambing, ya, lalang-lalang, kejahatanmu, ya. Kau boleh berdusta kepada manusia, tapi kepada malaikat kau tinggal dirobek nanti, ya. Hati-hati. Ini Yesus katakan kau ini pembuat kejahatan. Yesus katakan, ya. Boleh kita sesuka hati kita di muka bumi ini berbuat jahat, tapi ingat baik-baik, ada surga, ada neraka. Yesus katakan berjuang. Saudara kalau diproses Tuhan itu syukur, karena saudara akan dapat rumah yang besar, mahkota yang besar, amin. Saudara akan layak masuk surga. Tapi kalau saudara memberontak sana, memberontak sini, sebentar melakukan sana, di sini nggak ada ya saudara, di sana sini ada. Tapi saudara kalau ada bertobat itu masuknya, ya. Kita kasih pengajaran malah kurang ajar, kata Roma tadi, kurang ajar.
Ya saudaraku, luar biasa. Mari, firman Tuhan Yesus katakan, tetapi ia akan berkata kepadamu, kepada semua orang yang mendengar firman Yesus, kepadamu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, ya, yang melakukan kejahatan. Bahkan juga di ayat yang ke-28 di sana, di sanalah akan terdapat ratap dan kertagigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara dan saya nanti akan melihat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub. Tirulah iman mereka setia kepada Yesus, setia sampai akhir hidupnya, punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Ya, ini menjadi contoh. Tetapi yang tidak taat, tidak mau berjuang, yang suka berbuat jahat, Yesus katakan, ku campakkan. Ya, kemana dicampakkan? Keluar, luar surga. Maksudnya saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara bersyukur, saudara ada di dalam surga. Amin. Ya, kalau tidak berjuang, ya, karena ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya, untuk kita sendiri. Makanya Yesus katakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Kita akan melihat juga di dalam Lukas 24. Lukas 24, kita belajar tentang Lukas, bagaimana tadi saya katakan Yesus sebelum mati disalibkan karena kejahatan daripada Yudas. Ya, apa pesan-pesan Yesus kepada murid dan orang-orang banyak, ya. Lukas 24 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama kebangkitan Yesus, ya. Lukas 24 ini, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. 2, 3, ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Jadi saudaraku, apapun masalah persoalan di dalam hidup kita, apapun kejahatan yang kita lakukan, ingat perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita. Dan di sini kita melihat murid-muridnya teringat. Yesus katakan, aku nanti akan diserahkan kepada orang yang berdosa, dan aku akan disalibkan, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Teringat semua mereka perkataan-perkataan Yesus. Waduh, ternyata perkataan Yesus itu benar. Tidak ada bohong, tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta perkataan Yesus. Benar. Yesus disalibkan, dia dicambuk, dipukul. Semualah mereka menangis, apalagi perempuan di sana itu, mereka semuanya menangis. Murid-murid Yesus menangis mereka. Alah, kalau tahu demikian, kami mau mengasihi Yesus. Biasanya penyesalan itu berakhir, saudara, terakhir. Ya, orang kalau lagi emosi itu kan dia dikuasai sama Lucifer yang meledak-meledak. Tapi waktu ditinggalkan sama Lucifer, Roh Kudus datang, dia menyesal. Banyak orang, ya, di penjara waktu dia ditangkap sama polisi. Kenapa kau membunuh suamimu? Waktu itu saya kalah, Pak. Saya lihat dia seperti ayam, jadi saya potonglah. Kayak ayam, gitu, ya. Waktu itu saya dimasukin taruh apa? Saya bertanya, mari, saudara hati-hati loh, ya. Waktu dia potong katanya suaminya, dia lihat suaminya kayak ayam. Berarti roh apa yang masuk dalam dirinya? Engkau nggak ada bentuk manusia lagi. Jadi saudara dan saya kontrol dirimu, punya iman kepada Yesus, melekat kepada Yesus, supaya kasih Yesus itu terus ada kepada kita. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka teringatlah mereka akan pesan-pesan Tuhan Yesus. Kita melihat juga di dalam Lukas 24 ayat yang ke-45. Ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Kenapa Yesus setelah mati bangkit nggak langsung naik ke surga? Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia berpesan lagi kepada murid-muridnya dan murid-muridnya supaya lebih teguh lagi imannya. Ayo kita melihat Lukas 24 ayat 45 sampai 48. 2, 3, ya.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Stop dulu ya. Di sini Yesus membuka pikiran murid-muridnya dan mereka mengerti firman. Saudara dan saya, ibu Tuhan selama ini ngerti firman gak sih? Hah? Ya. Kalau nggak ngerti, Tuhan nggak bukakan pikiranmu. Tuhan tutup. Ya. Kalau ngerti firman itu, ingat baik-baik Galatia itu, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Kalau ngerti firman itu, memberitakan Injil. Matius 28, jadikan semua bangsa murid Yesus, baptis mereka, ajar mereka, aku menyertai engkau. Ini pesan Yesus, waktu dia bangkit dari kematian. Apa yang Yesus katakan? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara bersyukur mengerti kitab suci. Jadi gak jahat lagi sama Yesus, tidak memberontak sama Yesus, tidak kurang ajar sama Tuhan Yesus. Karena tahu firman, karena tahu kitab suci. Ini bahayanya kalau tidak tahu kitab suci kata Yesus. Ayat yang ke-46 kita baca lagi sama-sama. 2-3 ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, setelah dibuka pikiran mereka, Yesus katakan Mesias harus menderita. Saudara jangan enak-enak aja ikut Tuhan. Yesus katakan menderita. Menderita apa? Perasaan, batin, hati. Tubuh ini kadang-kala diserang. Yesus katakan menderita. Jangan sedikit aja ujian, sedikit aja firman keras, sudah saudara menderita, kabur. Ya. Yesus katakan setelah dibuka pikirannya, mengerti kitab suci, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis Mesias saja harus menderita, apalagi saudara debu dan tanah. Kok tidak mau menderita? Yesus yang punya surga turun ke bumi ini mau menderita. Ya, penderitaan saudara ikut Yesus apa? Hah? Sudah pernah berdarah-darah? Sudah pernah dipukuli sama suamimu? Sudah pernah digimbal? Hah? Ini perlu kita perhatikan baik-baik mana tentang pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus katakan pikiran mereka dibuka. Mesias harus menderita dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya saudaraku. Dan saudara dan saya juga kalau mau ikut menderita seperti Mesias, saudara nanti akan dibangkitkan. Saudara nanti akan bersama-sama dengan Mesias itu. Ya, 1000 tahun damai. Ya, ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Bertobat saudara. Ya, pergunakan waktu baik-baik. Ya, banyak jam-jam doamu di rumah. Banyak jam-jam baca firmanmu di rumah. Banyak dengar suara Tuhan. Ya, banyak lakukan yang terbaik di gereja. Ini pemberitaan tentang Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berita apa yang perlu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Saudara minta ampun dosamu sama Tuhan kalau selama ini saudara menyakiti hati Tuhan, bertahun-tahun menyakiti terus hati Tuhan. Terima kasihlah jemaat di tempat ini selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Roh Kudus senang lewat pujian penyembahan kita tadi. Ya, apalagi pujian kita tadi mau firman, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang mengalir. Wih, enak sekali saudaraku ya. Waktu kita katakan kasih Yesus, kita minta kasih Yesus di dalam diri kita ini ya. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa di sini dikatakan ya, ingat baik-baik, pertobatan itu adalah perkataan Yesus, bukan hamba-hamba Tuhan ini.
Aku kan sudah bertobat. Oh, puji Tuhan. Yang belum bertobat maksudnya, ayo bertobat loh, ada kesempatan. Jangan nanti seperti Lukas 16 itu. Pesta-pesta dia, bajunya mewah-mewah, ya. Hari-hari makan minum. Lazarus di sana boroan, sakit penyakit, makan terancam. Dia berharap, ya, nanti ada orang memberi dia makan, tak ada. Dia marsikor, aduh Tuhan Yesus, marsikor, makan aja terancam. Tapi dia masuk surga. Mungkin saudara dan saya juga sama dipikir, oh marsikor, seperti Pastor Karo, ciu, Yesus. Tidak apa-apa kita marsikor di bumi ini. Tapi nanti kita kayak Lazarus. Amin. Ya. Jadi berita pertobatan. Jadi jangan ada yang tidak bertobat lagi. Semua harus kita bertobat. Tinggalkan itu semuanya. Ya, Roma 1 tadi itu. Kedengkian, iri, perselisihan, congkak dan lain. Buang itu semua, itu tandanya orang bertobat. Hasil buah-buah pertobatan itu, ya. Bahkan juga pengampunan dosa harus disampaikan, ya. Saudara minta ampun dosamu sama Tuhan, ya. Bukan sama pendeta. Pak pendeta, aku minta ampun dosa lah, ya. Suamiku udah aku tinggalkan ke laut ke sana. Yang minta ampun sama Om Siahan. Om Siahan ini bukan mengampuni dosa, ya. Om Siahan hanya penyampai tentang pertobatan sama pengampunan dosa. Haleluya. Ya. Mulai dari Yerusalem kita dulu, sampaikan ini tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Kasihan kan? Nanti kalau keluarga kita itu kita masuk surga, keluarga kita semuanya dibakar. Kasihan, banyak itu kesaksian-kesaksian. Ya, tadinya mereka dari agama Buddha mungkin. Ya, engkongnya, bapaknya, ya tantenya, omnya belum sempat percaya Yesus, dia udah percaya. Waktu itu dia mungkin diangkat Tuhan, diperlihatkan neraka, dia ingin tahu di mana opungnya berada, encimnya ataupun opanya. Ih, kenapa di neraka mereka? Karena mereka nggak percaya Yesus. Ya, sekarang ada tentang gereja yang mengatakan, ya, mereka debat. Aku nggak setuju lah, masa orang baik nggak boleh masuk surga, walaupun dia tidak percaya Yesus. Weh, mana boleh kayak gitu, ya. Saudara nanti disesatkan. Ya, ini benar-benar perkataan Yesus, ya. Bahkan juga dikatakan ayat yang ke-48 di sana, ya, bahwa dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Hai orang-orang bengkok, sudahkah engkau menjadi saksinya Kristus untuk Yerusalem ini? Banyak orang-orang bengkok gugur di tempat ini. Ya. Dari anak sekolah minggu mereka kita layani, dari mereka tidak punya apa-apa. Ada jemaah di sini dulu kita layani, pertama kali kita buka gereja di internasional sana, ya, tidak punya apa-apa, ya. Bolak-balik dia menderita. Pernah suatu ketika dia dipukul suaminya pakai buroti. Dia katakan ini jahitan sampai 12. Saya katakan sabar ya ibu, ya, tetap sabar, doakan. Enggak lah, saya dengan anak-anak mau racun dia biar mati. Jangan ibu, nanti kau di penjara. Siapa yang besuk? Oh enggak, saya juga enggak mau, ya. Habis kau pembunuh, aku bilang pembunuh bayaran, ya. Jangan ya ibu, jangan lakukan. Suruh sabar. Saudaraku, kalau orang sudah naik darah, sudah dikuasai, saudaraku, ya. Untung dia mau menelpon sama Om Siahan. Mungkin kalau nelponnya bapak, oh iya, pasang aja racun biar dia mati. Bapak Meta. Atau Bapak Meta ya, dia telepon mungkin ya satu game gitu, ya. Akhirnya saudaraku, ya dia mengampuni. Tapi saudaraku, selama dia beribadah di tempat ini, dia tidak menjaga iman, ya. Saudaraku, dia tidak mau diproses Tuhan, dan akhirnya dia keluar. Dan dia sekarang, saudaraku, punya rumah ada berapa itu, ya. Dan kemarin aku jumpa suaminya, kami makan, sama-sama beli makanan, ya. Baru saya katakan, wah Pak, apa kabar, sehat gitu, ya. Bagaimana kos-kosannya? Ya puji Tuhan, setiap bulan saya bersih menerima 4.800.000, sudah bayar listrik, air, ini itu ini. Wih, kayalah Bapak, tabungan Bapak banyak lah, ya. Iya. Dan istrinya sekarang mengembara seperti orang musafir, ya. Kenapa? Saudaraku yang teraniaya, ya. Coba mau dulu diproses Tuhan Yesus,
dan sekarang dinikmati. Lah sempat nanti suaminya ini ketemu kuntilanak lah makan itu semuanya itu. Capek-capek dia dulu sampai kepala dibelah suami, 12 jahitan. Ya saudaraku, dia tidak nikmati. Perhatikan ini baik-baik. Ini kesaksian hidup. Om bukan menggosip ya. Dan saya jumpa langsung ya. Cuma saya tidak mau layani ini suaminya saudara, bukan jemaat. Dia sudah sono, biar yang sono melayani dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jangan beri mutiara kepada babi. Ya, kasihlah mutiara kepada ya yang benar-benar mau menerima. Ya, ini tentang hal pertobatan, saudaraku. Ini tentang pengampunan. Ya, tadi dari Lukas 17 tadi juga Yesus katakan kita harus mengampuni, kita harus benar-benar menghargai, menghormati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukanlah pesan Tuhan Yesus lewat Paskah, kematian dan kebangkitannya adalah kita semua ini jadi saksi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara mau jadi saksi Tuhan? Amin. Terima kasih saudara sampai hari ini menjadi saksinya Tuhan. Ada dulu jemaat di tempat ini kalau berkelahi dengan suami istri, yang suami bawa parang, yang istri bawa kampak, kejar-kejaran. Baru mereka kata, Om Syahan, itu jemaat mulu. Kalau berkelahi bawa parang sama kampak. Enggak jemaatku lagi itu, sudah keluar dia. Ya, tak tahu, tanya dia siapa gembalanya. Ya, namaku pula tercemar saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saksi. Ini jadi saksi enggak saudaraku? Jadi saudara kalau berkelahi sama suami, cukuplah piring saja sama kuali yang terbang-terbang di rumah saudara, enggak ada tetangga yang melihat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan itu adalah saat suami istri sharing firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus cair di dalam diri kita. Banyak jemaat kalau konseling ataupun kalau mereka sharing firman Tuhan suami istri, buntut-buntutnya berkelahi. Asal saya datang besok, salam Bapak Ibu, salam. Ya, apa kabar? Kurang baiknya. Oh, kenapa? Habis berkelahi kami. Kenapa berkelahi? Kami tadi bahas firman Tuhan tentang Lukas 24 ini. Lalu apa? Kata dia ini, kataku ini, kata akhirnya kami berantem, tonjok-tonjokan. Luar biasa, saudara ya. Jemaat siapa ini? Ya. Siapa Bapak gembalanya? Hah? Siap. Luar biasa, ya. Ku penjarakan kali ya. Ya, jadi saya katakan Bapak, Ibu, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu saat kita bahas membuat kita bertobat, ya, membuat kita jadi baik Bapak, bukan jahat sama suami, ya, bukan jahat kepada istri, menjadi baik Bapak, ya. Jadi ingat baik-baik bahwa firman Tuhan itu katakan jangan berbuat dosa. Ya, bertobat Pak. Ya, jadi saksi Kristus. Jangan kejar-kejaran di kampung ini, malu. Ya, Yesusnya malu. Itu orang Kristen atau bukan? Ya, di mana dia bergereja? Haleluya. Puji Tuhan. Di pasar juga demikian. Dikatakan itu Om Syahan. Kalau sudah berkelahi, kejar-kejaran satu pasar lihat semua. Oh Tuhan tolong. Ya, mari saudara dan saya sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari menjadi saksinya Tuhan. Usahakanlah saudara mulai hari ini jadi saksinya Tuhan di bumi dan di sorga. Maka berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kalian. Maka janji-janji Tuhan menjadi bagian kalian. Dan tidak ada celah lagi iblis masuk di dalam diri kalian. Satu hal, bahwa pesan Tuhan Yesus adalah jaga dirimu baik-baik. Ya. Yang berikutnya adalah biarlah kita ditambah-tambahkan iman oleh Tuhan Yesus. Lewat ya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita menjadi saksinya Tuhan. Mulai hari ini saudara ingat baik-baik, menjadi saksinya Tuhan.
Ya, jadi dimanapun kita berada menjadi saksinya Tuhan. Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita jadi saksinya Tuhan. Maka banyak orang bertobat, banyak orang percaya Yesus, banyak orang diselamatkan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih buat jemaat yang setia, jemaat yang sudah baik-baik, jemaat yang sudah sungguh-sungguh di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Makna daripada Paskah yang sudah kita peringati, ayat-ayat emas yang sudah kita terima melalui seluruh Paskah yang ada, membuat kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, membuat kita lagi tidak mengulangi berbuat dosa lagi, tidak mau lagi kompromi dengan dosa apapun, ya. Karena itu membuat kita nanti dicampakkan di tempat kerta gigi dan Tuhan Yesus menutup pintu. Mari saudara dan saya, Tuhan Yesus masih membuka pintu. Mari kita buka terus hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita mau katakan ku cinta Kau. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Terus kita mencintai Tuhan Yesus. Apapun masalahmu sehari-hari ini, cintai Tuhan Yesus. Apapun pergumulanmu saat ini, cintai Tuhan Yesus. Apapun penderitaanmu saat ini, cintai Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit yang kau alami hari ini, cintai Tuhan Yesus. Mungkin ekonomi keluarga, cintai Tuhan Yesus. Kalau Dia sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup satupun. Perkataannya berkuasa untuk saudara dan saya yang mau menerima janji-janjinya hari ini. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi ku cinta Kau. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidup di dalam tangan-Mu. Amin. Setiap pagi ku terbangun sampai terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia.
Biarlah pesan Tuhan Yesus kita simpan di hati kita. Kita renungkan dan kita lakukan. Yesus katakan, maukah engkau diselamatkan hai umatku? Maukah engkau namamu terdaftar di dalam buku kehidupan? Surga itu luas, tapi sedikit orang yang masuk ke sana. Ada kesaksian seorang anak, Tuhan perlihatkan surga kepada dia, dan dia katakan kepada ibunya, "Ibu, mengapa orang sedikit masuk ke surga?" Dan hari ini firman Tuhan juga, bagaimana Yesus sebelum disalibkan, "Tuhan, sedikitkah orang masuk kerajaan surga?" Mari Yesus menunggu saudara dan saya di surga. Dia terus berdoa untuk saudara dan saya. Dia terus menangis untuk saudara dan saya. Tangisilah setiap dosa-dosamu. Minta ampunlah terus kepada Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke sana. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk masuk ke sana. Kalahkan semua musuh-musuh dengan imanmu, iman percayamu, iman pengharapanmu, iman kasihmu selama ini yang kau sudah pelihara, yang kau sudah kerjakan. Mari semuanya kita sama-sama masuk di sana, saudaraku. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, jangan menoleh ke belakang lagi. Bagaimana istri Lot waktu Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Tuhan katakan, ayo selamatkan dirimu. Jangan engkau menoleh lagi ke kanan ke kiri, jangan engkau menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot ini menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang karang. Saudaraku, apapun yang ada di belakang kita, itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu membuat kita semakin matang di dalam Yesus. Itu membuat kita semakin dahsyat di dalam mengiring akan Tuhan dan mengasihi dan melayani Tuhan. Biarlah proses yang kita alami selama ini membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus itu luar biasa. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Firman Tuhan ini adalah setiap orang yang mendengar, mereka memperoleh kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang mendengar, mereka diselamatkan. Setiap orang yang mendengar, mereka layak masuk kerajaan sorga bersama dengan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambaku sudah berhenti berkata-kata. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami, mengisapkan kami yang datang hari ini, ya, bahwa pengampunan dosa itu sudah terjadi. Saudara terus minta ampun kalau ada dosa yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Saudara juga terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara, supaya Yesus juga mengampuni saudara. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Dia menerima kita apa adanya. Yang penting Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, jangan kompromi kepada dosa, terus maju terus, ya. Sekalipun kita jatuh bangun, sekalipun banyak kerikil-kerikil, sekalipun banyak air mata, maju saja terus, maju terus. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Saya dipercaya jatuh di tanah yang baik, bertumbuh berakar, berbuah lebat, Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami orang-orang yang berbahagia hari ini Tuhan Yesus, karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam angkatan penyesat saat ini. Tuhan Yesus, jangan kami sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu. Iman kami terus hanya kepada Yesus. Sekalipun Bapa yang baik, kami mengalami nantinya aniaya apapun itu bentuknya, sekali Yesus kami tetap percaya Yesus. Sekali kami mengasihi Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Biarlah panggilan Tuhan
yang ada di tempat ini untuk kami semua adalah panggilan yang berharga, panggilan yang mulia, yang tidak sebanding nantinya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus lewat firman-Mu, kami semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus lewat pasca kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur nama kami terdaftar di dalam buku kehidupan-Mu. Kami bersyukur Engkau baik. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Kami percaya kuasa kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus sudah menjadi bagian kami hari ini. Mulai hari ini kami semakin sungguh-sungguh menjadi saksinya Kristus dimanapun kami berada, memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Urapi kami semuanya, perlengkapi kami semuanya dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan, dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, dengan firman-firman Tuhan pengajaran yang sudah kami terima. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Kami akan naik, tidak akan turun. Kami tolak segala roh kecelakaan, mati muda. Kami tolak dalam nama Yesus. Umur panjang menjadi bahagian kami, kebahagiaan menjadi bahagian kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani apa yang kami doakan, apa yang kami dengar, itu menjadi berkat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mengingatkan kita kembali bahwa di luar Yesus kita tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun ada banyak di luar sana yang menawarkan bahwa di luar Yesus ada keselamatan, tetapi pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa keselamatan itu hanya kita dapat melalui Yesus Kristus. Karena itu tugas kita sekarang, mari kita buktikan iman kita, kita nyatakan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih-Mu anugerah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang berbau hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbanan
bagi kita semuanya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara dan saya yang sudah setia beribadah. Pengumuman hari Kamis worship night jam 7 malam di tempat ini. Tuan rumahnya adalah Ibu Atta. Ada lagi selain itu Pak Pri? Bayar pemuda jam 7 malam ya. Jadi saudara dan saya sudah dengar firman. Biarlah saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Kesaksian artis yang meninggal itu, yang pertama kakaknya 20 tahun meninggal ya, Melisa. Kemudian yang kedua adiknya Melita ya. Jadi biarlah saudara dan saya bukan menjadi penonton pelaku firman, tetapi biarlah orang lain menonton saudara sebagai saksi dan pelaku firman. Dari kecil mereka udah digembalakan. Orang tua mereka itu cinta Tuhan. Katakan cinta Tuhan. Iya, orang tuanya cinta Tuhan. Jadi anak ini udah digembalakan dari sekolah minggu, bertumbuh sampai remaja pemuda. Mereka itu gak pernah skip, gak pernah absen ibadah, kegiatan gereja. Dan mereka aktif, namanya anak-anak itu yang nari-nari itu semua diikutin. Dan remaja juga mereka seperti itu, choir. Dan setelah pemuda mereka menyanyi. Ya, semua kita ada talenta. Tidak ada yang menghalangi saudara untuk melayani di sini dan anak-anak saudara, tapi tidak dipergunakan. Sayang sekali. Ya, sayang karena surga itu ramai saudara. Penuh dengan choir, musik, tari-tarian, penyembahan, ya, segala macam action yang dipersembahkan untuk Tuhan Yesus karena Dia Raja, ya kan? Tapi tidak dipergunakan, tidak ditangkap. Sayang sekali, ya saudara. Dan dia meninggal umur 20 tahun lebih, ya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Makanya saya katakan setiap pertama kali kita masuk gereja, gunakanlah kesempatan untuk melayani. Tidak semua gereja akan memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kalau di sini kita bebas melayani saja, firman tidak tertanam di hati. Ya, saudara, sayang sekali hidup itu tidak dipergunakan dengan baik. Ada ibadah pemuda, ada kesempatan melayani. Ya, saudara yang belum melayani, saudara tidak dituntut cinta Tuhan. Berlutut berdoa sampai engkau mengalami kelahiran baru. Dan baca firman, lakukan. Ya, lakukan sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau kita yang sudah melayani mimbar ini, kita dituntut. Kita harus bertobat. Kalau ada salah, kita harus menyesal. Semua yang sudah merusak gereja GPPS Presiden, tidak ada yang menyesal satupun. Haleluya. Saya masih ada di sini. Setiap kali saya dengar khotbah, saya menyesal. Tergantung hati orang ya sayang. Saya menyesal setiap kali ada firman yang menegur, merusak gereja, melukai hamba Tuhan. Saya menyesal karena saya ini anak hamba Tuhan ya. Papi saya itu baik sekali dengan gereja hamba Tuhan, papi sangat sopan. Semua agama, semua gereja, semua pendeta itu dia tolong, dia tampung di rumahnya, dikasih makan sampai mereka dapat rumah, dapat gereja, dapat pelayanan gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi setiap kali ada yang begitu, hati saya tertusuk. Berarti seperti itulah papi saya mengalami penderitaan gitu ya. Ya, dan saya menyesal gitu. Kalau orang lain tidak mau menyesal, saya menyesal gitu. Karena kan kita manusia. Supaya kita ini murni dan bersih di hadapan Tuhan, dan kita harus rendah hati. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Tapi setiap kali saya mendengar firman yang menegur itu, karena kan saya warga gereja ini, kalau tidak ada yang menyesal, ya Tuhan musnahkanlah. Tuhan musnahkanlah bumi ini, gereja ini. Saya menyesal. Tapi mereka tidak pernah menyesal. Ya, kalau saya disuruh berlutut minta ampun, saya akan lakukan itu. Dan kami sudah melakukan dulu waktu kami inner healing, cuci kaki, berdamai, minta ampun dengan keluarga di gereja kami di sana. Kami sudah pernah berlutut minta ampun sama mami sebagai gembala karena ada kata-kata yang salah. Sekalipun kami masih setia itu ya. Itu kalau orang rendah hati, daripada kita dibuang Tuhan sayang, ya, daripada kita kurang ajar di mata Tuhan kepada Yesus melalui gerejanya, apanya kami berlutut saudara. Itu nggak ada yang ngajar, kami inisiatif sendiri ya saudara. Begitu saudara yang saudara tuanya. Jadi kalau ada salah, saya menyesal. Setiap ada teguran itu saya menyesal.
Justru hati yang seperti itu akan Tuhan tambah-tambahkan hikmat pengertian. Ya, jadi anak-anak muda, jadi kata adiknya ini, untuk dia kan melayani. Jadi dia bukan melayani di gerejanya saja, dia setia, loyal di gerejanya, dan dia diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan jadi dia juga melayani di gereja-gereja lain. Jadi berkat tanpa dia merusak gerejanya sendiri. Pahami itu? Tanpa dia merusak pengembalaan yang sudah Tuhan percayakan di gereja lokalnya, dia jadi berkat di gereja-gereja, bahkan sampai luar negeri diundang podcast. Makanya saya bisa tonton. Kata kakaknya, perhatikan kalian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakmu, apa yang kau ajarkan sayang, anak-anak muda. Dia katakan, dek, apa yang kita kejar. Dia juga pernah susah, sampai gak bisa sekolah dan kuliah, mengalami drop. Rumah itu seperti kuburan. Kan dia cerita di si Melisa nih. Baru dia ingat pesan kakaknya, dek, ya kakaknya waktu mengelamar di Aida terus kemudian meninggal, mati. Kakak, saya ingat kata kakak saya ya, dek, apa sih yang kau cari? Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa yang saudara cari di gereja ini? Apa yang saudara cari di perusahaanmu? Apa yang kau cari di universitasmu? Apa yang kau cari di dalam rumahmu? Dia kata, dek, apa yang kau cari, dek? Apa yang kita cari? Yang kita kejar adalah hidup kekal. Wih, bagus ya. Dia bukan pendeta, ya, tapi dia punya hati seperti itu. Apa yang kita cari? Apa yang dicari Yudas dari gereja ini apa? Cuma cari berkat. Dia katakan, dek, apa yang kau cari? Apa yang kita cari, dek? Yang kita cari hidup kekal. Jadi kakaknya ini sudah ajar sama adiknya, makanya adiknya pun yang dia cari hidup kekal. Ibu, apa yang ibu ajarkan sama anak ibu? Bapak, apa yang ibu ajarkan sama anak bapak? Kita jemaat blessing, apa yang kita ajarkan sama keluarga kita waktu kita pulang? Jadi dia sudah ngajar seluruh bumi untuk cari Yesus, hidup kekal. Saya langsung bilang sama pemuda, apa yang kalian cari? Nah, hidup kekal. Kalau cari hidup kekal berarti kau kejar Yesus, kejar ibadah, jadi pelaku firman, kau tinggalkan semua kegiatanmu itu. Kalau memang kau cari hidup kekal dan mereka sudah dapat hidup kekal itu, apakah orang yang baik itu tidak sakit dan mati? Ya, hidupnya hanya sementara sayang, tapi dia sudah memasuki kekekalan triliunan tahun. Triliun tidak pernah bisa berhenti. Ya, lain dengan yang Lukas 16. Jadi firman Tuhan, saya juga kalau nggak sering dengar firman kedagingan itu pasti daging. Kami pasti daging. Ya, jadi tidak ada yang peduli sama saudara. Kau mau lakukan atau nggak ada yang peduli. Selain Tuhan Yesus yang ingatkan saudara melalui kami. Coba ada yang ingatin saudara? Nggak ada. Dan selain saudara sendiri yang mengingatkan dirimu, tidak ada orang lain. Selain Yesus melalui gerejanya, hamba Tuhan, Bapak Rohani, Bapak Gembala, dan saudara sendiri. Tidak ada yang peduli saudara. Kau mau ngapain? Kau mau gereja, kau mau setia, mau enggak rusak gereja, pecah belah, nggak ada yang tegur kan? Nggak ada yang tegur. Semua bilang, oh puji Tuhan, banyak masuk surga kau nanti. Ada neraka saya. Kenapa saya peduli? Ya itulah hati saya. Ya, itulah hati saya. Ya, jadi anak-anak muda kita, apa yang kita cari? Ya, hidup kekal. Kalau kita cari hidup kekal, kita kejarlah Yesus. Om Sian ini dari peserta kebaktian 10 tahun di gereja Blok 4 dan 24 tahun lebih jadi hamba di GPPS Blessing. ADPRT GPPS standar firman Tuhan itu tidak susah. Tidak susah, semuanya bisa dipatuhi. Ini kan orang HKBP. Dia tidak digembalakan, dia tidak jadi sekolah minggu gereja Pantai Kosta, tidak. Dia ini dari gereja HKBP, bapaknya pendeta HKBP. Kalau nggak ibadah itu di rotan, itulah didikan orang tua, cinta Tuhan, cinta gereja. Kalau tidak ada yang tegur orang tua, kau sendiri harus menegur dirimu. Kalau kau tidak cinta Tuhan, tidak cinta ibadah, karena tidak ada yang peduli. Ya, jadi Om Sian ini kalau tidak gereja dipukul. Dia harus bersihkan gerejanya di kampung itu, gereja HKBP Gunung Bayu, Abdeling 5, Pasar Baru, Bosan, Malias, perdagangan. Tidak ada di Google. Ya, tidak ada di Google. Ya, untuk pergi ke perdagangan aja jauh kali sayang, 1 jam. Ya, tidak ada mall, tidak ada gereja-gereja lain, tidak ada. Ya, sekarang di Sungai Jangkar tidak ada. Ya, justru Tuhan pilih dia jadi hamba Tuhan supaya orang lain bisa mendengar. Siapa kayak aku kenal ini anak Yesus Pujian ya? Apa sih khotbahnya? Kan gitu.
Jadi Tuhan mau saudara seperti itu, jadi saksinya Tuhan. Ya, jadi saksi ayo bekerja sama. Bapak MDGPPS, kalau saudara punya handphone yang firman-firman Tuhan itu di-share, tulis, terus apa yang saudara dapatkan. Saya ngerti apa ayat-ayatnya. Bikinlah bentuk TikTok, bikinlah. Kalau saudara takut dimarah, bikinlah GPP blessing atau apa. Karena itu pesan. Karena semua di kampung-kampung di sana itu mereka nggak dapat gereja, mereka tiap hari nonton TikTok, Reels atau apa ya. Jadi supaya mereka tahu firman dari anak-anak gitu ya. Jadi kalau semua kita kerjasama, semua mereka dengan firman, saudara nggak bisa jadi pendeta penginjil, tapi saudara sudah bersama-sama melayani Tuhan. Jangan kayak itu ya, telepon jemaat, telepon Pak Destin gitu ya, hanya untuk bilang bahwa sudah keluar dari gereja, sedangkan ini firman Tuhannya celaka yang menyesatkan. Celaka yang menyesatkan. Ya, sudah menyesatkan umat. Bagaimana dia bisa menangkan keluarganya yang dari gereja HKBP yang jumlahnya ada 50 kalau dia aja tidak setia? Sayang. Om Sian ini bapak mamanya sebelum tinggal terima Tuhan Yesus secara pribadi. Belum lagi 5 saudaranya belum terima Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara, keluarga saudara udah ada kan belum yang kayak Om Sian ini? Setia dan loyal belum ada. Saudara udah setia dan loyal belum? Ibu, ipar kita juga kita layan, kita nangis-nangis. Iya. Pak. Ya. Sendiri saudara udah loyal belum kayak Om Sian? Jadi siapa yang saudara teladani? Kalau belum ada yang selamat saya. Ayo lakukan keselamatan. Kalau belum selamat, terima Yesus, minta cinta Yesus supaya mengalami kelahiran baru. Gak ada tuntutan apa-apa ya saya. Kalau sudah selamat, udah mengalami Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kalau semakin yang di sini keluar 1 juta Tuhan menangkan di luar sana, karena firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Gereja GPPS, gereja yang harus sesuai standar firman Tuhan, standar Yesus, standar ADPRT. Ketika firman kebenaran disampaikan, otomatis marah. Sampah yang ada di dalam gelas, lengket di dalam gelas, itu sudah keras. Ya, di dalam gelas aqua keras, tidak bisa keluar dengan tetesan air. Tidak bisa keluar sampah itu dengan tetesan air. Harus ditaruh di bawah keran, harus keran airnya deras supaya sampah yang ada di dalam lengket di gelas aqua itu bisa keluar. Ya, ini baru ditetesin setengah, belum keluar saya. Jadi artinya sampah itu harus sampai naik dan harus sampai bisa keluar dari gelas itu, dan gelas itu jadi bersih. Itulah standar firman Tuhan. Siapa kita, semuanya harus sampai bersih dan mati semua. Tadi yang pembenci Allah, ya dengki, marah, sakit hati, itu baru diungkapkan, tapi belum saudara keluarkan. Ya, itu yang harus dikeluarkan, bersih dan jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, lihatlah itu contoh Melisa dan Melita. Ya, banyak dia mati tiba-tiba. Pemain musik ada tuh di Blok 4 drama baru dikelas mati. Kasihan. Ya, dia mati waktu dia menikah dengan orang seberang. Aduh sayang. Ya, saya ini punya hati yang sangat kompassion dan mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan. Ya. Saya tahu apapun yang saya sampaikan itu saya dibenci, tapi setelah saya baca Roma memang ada pembenci Allah. Makanya tetap membenci preaching, teaching, pendeta, hamba Tuhan, gereja. Karena belum berdamai, masih ada pembenci Allah. Itu warisan dari Bapak Ibu yang bukan seperti Zakaria dan Yohanes. Ya, itu warisan, namanya berdamai ya saudara. Dan jangan kedagingan. Kalau sudah selamat, tinggalkan semua kegiatan duniawi. Kejarlah Yesus, kejarlah hidup kekalmu. Sudah Tuhan Yesus. Makanya hanya sedikit saja yang dapat hidup kekal itu. Surga itu besar. Satu kota Batam hanya berapa orang mah? Kenapa sih? Itu satu kota Jakarta deh. Tapi orangnya sedikit ya mah. Nah, itu ya. Jadi mari kita ikuti standar firman Tuhan yang ada, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sudah ada belum di dalam keluargamu? Ya, kalau masih mencintai dunia, belum memenuhi standar. Harus ada satu orang yang suci saleh, yang loyal seperti Om Sian ini. Baru doamu didengar untuk keselamatan keluargamu. Kalau lebih penting yang lain lagi, Yesus tidak akan jawab doamu sayang. Ini kuncinya.
Engkau sendiri tidak akan selamat, apalagi keluargamu. Kalau aku tidak loyal, aku sendiri tidak selamat, apalagi anakku, apalagi suamiku, apalagi saudara kandungku. Aku harus taat setiap pikul salib. Itu gunanya aku diselamatkan dulu 20 tahun yang lalu. Dari kecil sudah dinazarkan. Kalau tidak aku dulu, tidak ada yang peduli sama aku dan keluargaku selain Yesus. Tidak ada yang peduli dengan keluargamu, keselamatanmu dan keluargamu selain Yesus yang mengasihi saudara. Ini dia. Tidak ada yang peduli. Cobalah lihat. Ketua adatmu mau dia ngajar kau bertobat, mana mungkin? Enggak. GPP saja tidak semua seperti ini sayang. Ada gereja GPP itu diatur sama majelis. Khotbah sedikit pecat langsung. Jadi nggak bisa berkhotbah. Om saya sudah pergi ke sana, nggak bisa karena diatur uang. Biarpun GPPS ya tidak semua sayang. Gereja itu bisa mengajarkan kita dengan baik dan benar untuk keselamatan kita. Yesus sudah mati, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi ya. Saudara-saudara Tuhan, jadi jemaat biasa saja. Tuhan juga bisa pakai. Ya, jangan kejar jadi WL. Jangan kejar jadi WL supaya kau dilihat sama orang kau bisa nyanyi. Jangan itu yang dikejar. Tahu kamu merusak gereja lebih besar lagi tuntutannya. Kejarlah Yesus, kejarlah hidup kekal. Ya, nanti kalau saudara jadi kayak Om Tante hamba Tuhan kami senang, semuanya jadi hamba Tuhan. Ya, live di mana itu yang kami senang. Pasti Tuhan akan angkat saudara, ya. Tapi Tuhan angkat itu melalui pemimpin, melalui gereja, direkomendasikan, ya. Banyak syaratnya, ya. Banyak syaratnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sia-siakan firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kekal karena sudah dibayar Tuhan Yesus oleh darahnya. Tapi hanya sedikit sayang yang sampai ke sana. Tadi waktu saya nyanyi kasih dari surga, saya bisa merasakan selimut itu turun lagi ya, kasih Bapa. Berapa kali kita angkat pujian kasih dari surga, haleluya. Mintalah kasih Bapa supaya saudara bisa melakukan firman. Kita angkat pujian, mari kita berdiri, kita berterima kasih kepada Bapa, haleluya. Kalau sudah diajar dengan kasih, tidak mau nanti dia hajar, ya. Jangan berikan dirimu disesatkan orang lain, dan jangan kita menyesatkan orang lain dengan menjadi batu sandungan. Jangan izinkan siapapun menyesatkan saudara, dan janganlah kita menyesatkan siapapun dari gereja manapun. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir. Mengalir kasih dari tempat ini. Bukanlah hati kita untuk kasih itu mengalir. Mengalir kasih dari tanda Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir, saya serahkan kepada Bapaknya. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tanda Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Benar Bapa, Engkau sudah mengalir memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita damai sejahtera lewat ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah berkat-berkat ilahi menjadi bahagian kami, berkat-berkat sukacita menjadi bahagian kami, dan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap persembahan kami kecil dan besarnya. Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-Mu, baik itu perpuluhan, pembangunan, bahkan juga tatangan yang ada. Tuhan memberkati rumah tangga sidang jemaat.
jemaat, pekerjaan bisnis mereka, pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati pernikahan sidang jemaat, Tuhan memberkati perkumpulan sidang jemaat juga, Tuhan memberkati. Tuhan tolong, Tuhan bela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus Tuhan berkarya atas pekerjaan Tuhan di tempat yang memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani pelayanan mereka sekecil apapun juga. Tuhan perhitungkan semua kesetiaan jemaat yang hadir hari ini juga. Tuhan memperhitungkan semuanya. Kami semuanya dapat upah, baik melayani maupun yang dilayani, sama-sama dapat upah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati terus Indonesia, memberkati pemerintahan kami. Takut akan Tuhan terjadi atas Indonesia ini, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati pemerintahan yang baru, memberkati juga kota Batam, karena kami tinggal di kota Batam. Batam penuh dengan kemuliaan Tuhan, Batam maju, Batam penuh dengan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Memberkati pemerintahan yang baru, memberkati juga pemerintahan yang akan dipilih nantinya, baik gubernur maupun wali kota, dalam nama Yesus. Semuanya berjalan dengan baik, jauhkan dari kerusuhan, pertikaian, jauhkan juga dari pertengkaran antara suku apapun bentuknya. Damailah atas Indonesia, damailah atas kota-kota yang ada di Indonesia. Namamu saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami yang datang sudah diberkati Tuhan, nanti kami pulang juga diberkati Tuhan, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.